warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah Saya Ismail SPDSD, asal sekolah SD Negeri 03 Bangkuang, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dengan pengajar praktik Bapak Elga Rukailisum SPD dan fasilitator Ibu Hardianti Sermap SPD GR. saya Lukman Sarjana Pendidikan. Saya mengajar di SD Negeri 14 Kabupaten Selatan. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dengan fasilitator Ibu Endi Susia Ibuan SPD GR dan pengajar praktik saya yaitu Ibu Fatma Nisawati SPD. Saya Erdiansa, berasal dari SD Negeri 10 Bangkuang. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Ogan Ilir. Di sini saya yang menjadi PP saya yaitu Pak Elga Rukailisum SPD dan fasilitator saya Ibu Yanti Sermap SPD GR. Berikut ini kami akan mempraktikkan proses coaching dengan alur cerita. Praktikanlah video kami berikut ini. Selamat mengajar. Salam. Assalamualaikum Pak Lukman. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Baik. Baik. Bagaimana Pak perasaannya hari ini? Perasaan saya hari ini ya, perasaan saya hari ini sangat senang. Kenapa saya senang? Karena hari ini saya sudah bertemu dengan Bapak Hedi, yang mana Bapak Hedi ini adalah orang yang teman lama yang baru sekarang bertemu ya. Jadi di sini memerlukan waktu untuk ke rumahnya Pak Hedi ini untuk bercengkrama, berkolaborasi, dan yang paling penting itu adalah Pak Hedi bisa nanti menjadi pengamat untuk proses saya coaching. Baik, hari ini jadwalnya Bapak Lukman melakukan coaching dengan Pak Ismail ya? Ya, jadi hari ini saya melakukan coaching Pak ya, seperti yang saya bilang tadi. Jadi di sini saya mohon kesediaan waktunya untuk Pak Hedi untuk menjadi pengamat pada saat saya coaching nanti. Baiklah Pak. Sebelum melakukan coaching nanti saya ingin menyampaikan bahwa hal-hal yang dalam coaching itu ada hal-hal yang harus diperhatikan Pak ya. Yang pertama yaitu kita itu harus bebas dari penilaian dan asumsi Pak ya dalam dua, sehingga kita itu harus fokus dalam area-area yang diinginkan ataupun area yang ingin kita kembangkan. Berdasarkan hasil dari percakapan, saya ingin bertanya, saya rasa Bapak Lukman itu sudah tahu Pak ya tahapan-tahap apa yang harus dilakukan dalam coaching Pak ya. Iya. Jadi tahapannya di sini kita harus menggunakan alur cerita ya, di mana alur cerita itu yang pertama T itu adalah tujuan yang kita gali di sini apa, kemudian I-nya itu identifikasi ya, misalnya nanti psikologi sampai dengan saya, kemudian R itu rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya nanti akan seperti apa, kemudian tidak lanjutnya itu apa. Itu nanti yang akan dilakukan. Lanjut, dan yang keempat terakhir ada tanggung jawab Pak. Iya, tanggung jawab. Ya, baik. Saya hanya ingin mengingatkan kembali Pak ya, ada itu sebenarnya ada empat tahapan dalam itu. Yang pertama tujuan yang kita bahas tadi, identifikasi masalah, yang selanjutnya rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Ya baik Pak Ismail, benar sekali Pak ya. Dalam proses coaching nanti kira-kira hal apa yang dilakukan oleh Pak Lukman sehingga nanti pada saat meng-coaching Pak Ismail itu ada 3 kompetensi Pak ya. Kira-kira 3 kompetensi yang harus dipenuhi itu apa saja Pak ya? Jadi 3 kompetensi yang akan kita penuhi dalam proses coaching ini adalah yang pertama itu adalah kehadiran penuh atau present, yang kedua itu adalah mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, pada saat melakukan praktik coaching kompetensi apa Pak yang ingin Bapak kembangkan? Di sini yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mengajukan pertanyaan. Coba Bapak sebutkan lebih spesifik lagi Pak, potensi seperti apa yang akan Bapak
dalam proses coaching ini Pak? Nah, jadi saya ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan yang berbobot dengan harapan dapat menstimulasi Pak Ismail nanti agar dapat menemukan masalah, kemudian menggali kemampuan dirinya untuk mencari solusi atas masalah yang sedang dihadapi serta mampu menyelesaikan masalah tersebut. Dari tujuan pengembangan yang Bapak sampaikan tadi, itu pertanyaan berbobot Pak ya. Indikatornya nanti apa yang akan Bapak capai dalam proses coaching nanti Pak? Indikator Pak ya. Iya. Jadi indikatornya adalah dalam proses coaching nanti Pak Ismail diharapkan dapat memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelum mengungkapkan emosi atau nilai dalam dirinya dan yang dapat mendorong untuk menemukan penyelesaian masalah. Pada saat coaching nanti Bapak akan menggunakan alur Tirta ya Pak ya? Iya. Baiklah Pak, sepertinya Bapak sudah siap untuk melakukan coaching hari ini. Selamat bekerja Pak ya, semoga berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ismail. Waalaikumsalam Pak Usman. Apa kabarnya hari ini Pak Ismail? Alhamdulillah kabar saya baik hari ini Pak. Oke, perasaannya hari ini untuk melakukan coaching ini bagaimana? Saya ini kalau perasaan saya itu sebenarnya senang Pak bisa coaching hari ini, cuma ada juga sedikit agak grogi juga Pak untuk melaksanakan coaching ini Pak. Kenapa grogi Pak? Ya takutnya nanti dalam proses ini ya proses pemecahan masalahnya agak kurang pas Pak ya, tapi ya kita coba dulu untuk sharing hari ini Pak. Iya. Adakah permasalahan-permasalahan yang ingin disampaikan oleh Pak Ismail kepada saya sebagai coach? Boleh diceritakan sekarang? Benar Pak, saya kebetulan hari ini ada sebuah permasalahan Pak. Jadi saya itu kan mengajar di SD kan Pak ya. Jadi di kelas saya itu terdapat permasalahan Pak. Anak-anak di kelas saya itu rata-rata anak-anak tersebut belum bisa baca Pak. Bahkan saya menemukan ada anak-anak bahkan belum mengenal huruf Pak. Jadi di sini saya merasa bingung Pak dengan permasalahan tersebut Pak. Oke, sebelum lanjut Bapak bisa saya bertanya ya, Bapak mengajar di kelas berapa Pak? Mengajar di kelas 5 Pak. Oh iya, seharusnya kalau kelas 5 itu sudah bisa membaca ya Pak? Iya, harusnya sudah bisa membaca Pak. Itulah makanya saya merasa gelisah Pak ini. Masih banyak siswa saya yang belum bisa baca, bahkan ada yang belum mengenal huruf tadi Pak. Iya, jangankan Bapak kelas 5 ya, saya mengajar di kelas 6 saja itu masih ada Pak yang belum bisa membaca. Jadi di sini memang permasalahan ini sudah umum ya, apalagi kita yang mendapatkan tugas di pelosok-pelosok ini ya Pak ya. Iya. Mungkin Bapak bisa ceritakan kepada saya ya, Iya. apa yang menjadi penyebab bisa terjadi murid Bapak itu tidak bisa membaca tersebut? Jadi menurut saya penyebabnya itu Pak, yang pertama saya melihat murid-murid saya itu memang motivasinya membaca itu memang kurang Pak. Anak-anak itu terkesan lebih banyak bermain. Kalau mau belajar itu apalagi membaca itu agak kurang termotivasi, agak kurang senang Pak untuk membaca. Jadi di sini permasalahannya itu adalah motivasi belajar siswa itu yang mampu ya. Kalau saya lihat saat belajar di kelas ada beberapa murid yang bisa membaca ya Pak, bahkan masih ada murid yang belum mengenal huruf sepenuhnya ya. Iya benar Pak. Mereka belum bisa membaca, bahkan ada yang belum mengenal huruf sepenuhnya. Apa menurut Bapak yang menjadi penyebabnya tadi itu sudah diceritakan ya? Iya. Pengingat tadi ya. Iya. Pasti kurang Pak. Kalau gitu bisa sharing ke saya Pak Ismail ya, agar nanti bisa saya contoh di sekolah saya ya, strategi yang Bapak Ismail lakukan di sekolah Bapak untuk melakukan supaya meningkatkan siswa ini bisa membaca di kelas apa kira-kira? Jadi saya itu Pak untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi saat ini kan tadi misalnya itu anak-anak saya itu banyak yang belum bisa baca Pak ya. Setelah saya identifikasi dari permasalahannya tentang minat baca agak kurang Pak ya. Iya. Jadi strategi yang terpikirkan di saya pada saat ini, saya itu terpikirkan untuk membuat pojok baca Pak di kelas itu Pak.
Jadi mudah-mudahan nanti dengan adanya pojok baca, anak-anak akan termotivasi untuk membaca di pojok baca tersebut. Oke, jadi untuk mengatasi permasalahan ini, Pak Ismail akan membuat pojok baca ya Pak ya. Apakah di sekolah Bapak memiliki banyak referensi buku seperti buku bacaan, cerita, dongeng, atau buku-buku teks-teks yang bisa dimanfaatkan untuk Kalau saya lihat kayaknya ada Pak bukunya, sudah saya lihat, tapi untuk masalah banyak atau tidaknya untuk saat ini belum saya kumpulkan Pak. Jadi saya akan sini sudah mau berusaha untuk mengumpulkan buku-buku tersebut Pak. ya kira-kira di dalam mengumpulkan itu kan itu tersusun ya Pak, tersusun sesuai rapi ya. Iya Pak. Untuk kelas 5 kira-kira yang dominan untuk diambil diletakkan di pojok baca itu buku yang seperti apa Pak, yang bisa supaya siswa itu tertarik untuk membaca seperti itu, buku apa? Jadi karena ini kan Pak permasalahan kita tentang siswa yang belum bisa baca Pak ya. Jadi menurut saya buku-buku yang akan saya cari itu terutama dulu saya akan mencari buku-buku cerita yang bergambar Pak. Jadi dengan buku-buku tersebut siswa saya akan berminat untuk membacanya. Pertama dia melihat gambar dulu Pak, baru berusaha untuk membaca cerita-cerita Pak. Iya. Mungkin seperti itu Pak. Iya, jadi memang benar Pak ya, kalau di tingkat SD itu ya belum literasinya itu harus terbantukan dengan gambar-gambar ya, Iya, Pak, benar, Pak. Sehingga si Pak Ismail, apakah ada ide-ide lain untuk menarik minat baca siswa? Jadi selain dari tadi kan Pak kita akan menyiapkan buku cerita bergambar Pak supaya menarik minat baca siswa. Saya juga berusaha untuk membuat pojok baca itu senyaman mungkin Pak. Bisa diberi kipas angin agar suasananya jadi adem dan dingin Pak ya. Terus pada dinding-dinding pojok baca itu bisa ditempel lukisan-lukisan supaya anak-anak itu kalau melihat pojok baca itu lebih tertarik untuk mengunjungi pojok baca tersebut Pak. Oke, jadi Bapak ingin pojok baca itu saya simpulkan ya menjadi pojok baca yang sangat diminati oleh siswa, yang disertai kenyamanan ya, ada kipas angin, ada gambar-gambar Pak ya, gambar-gambar supaya siswa itu tertarik, misalnya pohon literasi seperti itu Pak ya. Oke, nah dari yang sudah Bapak sampaikan tadi, bisa tidak Bapak menceritakan kembali yang akan Bapak lakukan ke depannya itu seperti apa? Jadi untuk ke depannya Pak, tadi seperti saya ceritakan tadi Pak, saya akan membuat pojok baca di kelas saya dengan menyiapkan buku-buku cerita yang bergambar, terus membuat pojok baca yang nyaman, diberi kipas angin, diberi lukisan, pokoknya saya akan berusaha Pak bagaimana supaya pojok baca yang saya buat itu akan membuat siswa nyaman dan sering untuk mengunjungi pojok baca tersebut Pak, sehingga minat baca siswa saya akan meningkat Pak untuk rajin membaca setiap hari Pak. Oke, jadi Bapak sebenarnya bisa memecahkan masalah Bapak sendiri ya. Ini perlu dilakukan oleh seperti Bapak yang Bapak sampaikan tadi ya. Kira-kira untuk kedepannya komitmen apa yang akan Bapak lakukan selanjutnya? Jadi saya berkomitmen Pak, karena ini baru akan kita rintis, kita mulai Pak. Jadi kedepannya saya akan berusaha untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan guru di sekolah saya Pak, untuk melaksanakan program membaca bersama Pak. Pertama akan saya lakukan dulu setiap hari Senin dan hari Jumat Pak. Jadi kita bisa bekerja sama dengan guru-guru lain supaya kegiatan membaca ini akan berhasil Pak. Oke, selain dari guru-guru, adakah partner lain atau rekan sejawat, teman sejawat lain yang bisa diajak untuk berkolaborasi untuk melaksanakan kegiatan pojok baca itu? Ya pokoknya Pak, seluruh yang berkepentingan di sekolah itu akan berusaha saya libatkan supaya program yang kita rintis ini akan berhasil Pak, dan di depannya
bisa meningkatkan minat baca siswa kita, kemudian siswa akan cepat bisa membaca, Pak. Bagus juga, nanti bisa berkolaborasi ya Pak ya. Iya. Saya yakin Bapak bisa menjalankan dengan baik Pak ya. Iya. Good luck Pak, selamat melakukan kegiatan pojok baca. Gimana perasaan Bapak sekarang setelah Bapak bercerita tentang kegelisahan Bapak bahwa di kelas Bapak itu terdapat siswa yang belum bisa membaca? Tadi sudah diceritakan kepada saya selaku pengamat, selaku coach ya. Gimana perasaan Bapak sekarang? Jadi saya tuh sekarang sudah merasa agak plong, Pak, karena dari sudah bercerita dengan Bapak sebagai coach. Nah, permasalahan yang saya hadapi itu sudah sedikit menemukan solusinya, Pak, yang membuat pojok baca lebih mudah-mudahan usaha yang akan kita buat ini akan berhasil, Pak, dan siswa-siswa yang belum bisa membaca tadi mudah-mudahan akan cepat bisa dapat membaca, Pak. Oke, jadi saya juga merasa senang karena Pak Ismail sudah dapat menyelesaikan masalah sendiri. Mungkin kedepannya. Ya, saya juga berterima kasih Pak kepada Bapak karena sudah berusaha membantu saya untuk sharing kita hari ini, Pak, sehingga masalah ini sudah menemukan solusinya untuk menyelesaikan masalah siswa yang belum bisa baca ini, Pak. Oke, sama-sama Pak. Ya, terima kasih Pak. Kalau begitu saya permisi dulu, Pak, karena saya juga masih ada jam mengajar di kelas, Pak. Oh iya, lebih Terima kasih Pak ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, Pak. Oke, lebih semangat lagi Pak ya. Ya, terima kasih, Pak. Oke Pak, tadi saya lihat Bapak sudah melakukan coaching dengan Pak Ismail, Pak ya. Dari proses coaching tadi Pak Lukman, saya ingin menanyakan bagaimana sih perasaan Bapak setelah melakukan proses coaching tadi, Pak? Oke, jadi perasaan saya ya kan proses coaching dengan Pak Ismail tadi ya, saya merasa senang sekali Pak ya. Sekaligus menjadi sebuah pembelajaran pada saya ya, karena saya juga seorang guru Pak ya. Jadi Pak Ismail tadi sudah dapat menuangkan atau menyampaikan ide-ide yang sangat bagus ya, yaitu membuat pojok baca sehingga siswanya itu dapat tertarik minatnya untuk dapat membaca begitu Pak. Jadi saya sangat senang untuk Pak Ismail tadi. Baik Pak, tadi pada saat proses melakukan coaching, saya lihat Bapak Lukman itu dan Pak Ismail tadi selaku coach, Bapak itu sangat berperan aktif memancing supaya coachingnya di Pak Ismail tadi dapat menemukan pendapatnya, menemukan ide-ide ataupun gagasan baru yang dapat menjadi suatu pemecah masalah yang dihadapi oleh Pak Ismail tadi. Sekarang yang saya ingin tanyakan itu Pak, di sini pada saat melakukan coaching, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Pak Lukman inginkan? Jadi sesuai dengan yang saya sampaikan di awal tadi Pak ya, jadi indikator tercapainya permasalahan akan dilakukan dalam coaching ini adalah bahwa Pak Ismail ini nantinya dapat mengemukakan ide-ide atau gagasan-gagasan yang dapat memancing Pak Ismail menemukan sendiri atau memecahkan sendiri permasalahannya yang dihadapinya, dan dapat menemukan ide-ide baru yang dapat membantu Pak Ismail untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Berdasarkan ide-ide baru yang sudah disampaikan Pak Ismail tadi sebagai coaching, apakah ada ide-ide baru yang dapat dikembangkan dalam menangani permasalahannya? Ide-ide baru Pak ya, kalau menurut saya ide-ide baru mungkin banyak Pak ya, karena saya sendiri di sini sudah melaksanakan yang namanya pojok baca tersebut, di mana benar yang dikatakan oleh Pak Ismail tadi bahwa dia di sini akan menggunakan pojok baca yang menarik minat siswa, yang membuatnya seperti gambar-gambar ya, kemudian dia ingin melengkapi
di kipas angin supaya kode bacanya dingin ya. Kemudian mungkin yang perlu saya tambahkan intinya adalah di sebuah kode baca itu ada yang namanya kegiatan tindak lanjut Pak ya, tindak lanjut dari kegiatan kode baca. Jadi itu berupa apa yang sudah dibaca, yang di kode baca kita tuliskan judul, terus isi bacaan, dan apa yang dapat dipelajari itu bisa dituangkan di pohon literasi. Jadi ide barunya itu seperti membuat pohon literasi. Baik Pak, saya sependapat dengan Bapak. Berdasarkan pengamat saya tadi, proses penelitian jurusan sudah termasuk bagus ya Pak ya, di mana Bapak itu sudah bisa memancing Bapak Ismail untuk menyelesaikan masalahnya, menemukan gagasan-gagasan atau ide-ide baru, dan sehingga nanti dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Bapak Ismail tadi Pak. Oke, terima kasih Pak. Untuk tidak lanjut dari 3 kompetensi yang Bapak lakukan dalam praktik coaching, ini nanti apa lagi yang ingin Bapak kembangkan Pak ke depannya kira-kira? Mungkin sebenarnya 3 kompetensi itu semuanya itu sangat penting Pak ya. Iya. Saya kira sangat penting untuk dilakukan di kegiatan coaching. Tapi di sini saya akan mengembangkan 2 kompetensi lagi untuk kedepannya. Mungkin di sini nanti saya minta kesediaannya lagi untuk Bapak mengamati saya melakukan coaching nanti Pak. Baik Pak, mudah-mudahan praktik coaching berikutnya itu bisa lebih baik lagi Pak ya. Jika pun Bapak melakukan coaching lagi, Bapak bisa Pak boleh menghubungi saya lagi. Iya. Terima kasih Pak. Ya, itu saja Pak ya. Iya.